Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tia Salma Abdillah dari kelas 10 PHT. Saya akan menceritakan sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan keruntuhan pemerintahan Islam di Andalusia. Yang pertama, pertumbuhan Islam di Andalusia. Andalusia sebelum kedatangan Islam. Andalusia terletak di benua Eropa Barat Daya dengan batas-batas di timur, tengah, dan tenggara adalah Laut Tengah. Di selatan benua Afrika yang terhalang oleh Selat Gibraltar, di barat Samudra Atlantik, di utara Teluk Biski, pegunungan Pineria di timur laut membatasi Andalusia dengan Prancis. Sebelumnya ditaklukkan oleh bangsa Visigoth Gotik pada tahun 507 Masehi. Semenanjung Iberia dialami oleh bangsa Vandals. Sejarah bangsa Vandal tidak banyak diketahui karena sebelum mereka sempat berbuat banyak, pada permulaan abad ke-6 datanglah bangsa Gothia Barat merebut negeri itu dan mengusir bangsa Vandusia ke Afrika. Kondisi sosial masyarakat Andalusia menjelang penaklukan Islam sangat memperhatikan. Masyarakat terpolarisasi ke dalam beberapa kelas sesuai dengan latar belakang sosialnya, sehingga ada masyarakat kelas 1, 2, dan 3. Kelompok masyarakat kelas 1 yakni penguasa terdiri atas raja, para pangeran, pembesar istana, pemuka agama, dan tuan rumah besar. Tuan tanah adalah golongan rakyat kelas 2. Kelompok masyarakat kelas 3 terdiri atas para budak termasuk budak tani dan nasibnya tergantung pada tanah, pengembala, nelayan, pandai besi, orang Yahudi, dan kaum buruh dengan imbalan makan 2 kali sehari. Demi mempertahankan hidup, mereka terpaksa harus mencari nafkah dengan jalan membunuh, merampas, atau membajak. Masuknya Islam ke Andalusia. Sebelum penaklukan Andalusia, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik 685 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan bin Nu'man al-Ghazani menjadi gubernur di daerah itu. Islam mulai memasuki Andalusia pada masa Khalifah Al-Walid 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus melalui tangan Panglima Musa bin Nushar dan Tariq bin Ziyad pada tahun 92 Hijriah, bertepatan dengan tahun 711 Masehi. Setelah itu, Andalusia terus berada di bawah kekuasaan Islam sampai jatuhnya Granada pada akhir kejayaan Islam Andalusia tahun 897 Hijriah, bertepatan dengan 1492 Masehi. Dalam penaklukan Andalusia terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa dalam memimpin pasukan-pasukan ke sana. Ketiga pahlawan adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nushair. Tariq bin Malik dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik, didorong oleh keberhasilan Tariq dan kemelut yang terjadi dalam kerajaan Visigotik yang berkuasa di Andalusia saat itu, serta dorongan untuk memperoleh harta perampasan perang. Musa bin Nushair pada tahun 711 Masehi
mengirim pasukan ke Andalusia atau Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad lebih dikenal dengan penakluk Andalusia karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagai besar suku Barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair dan sebagai lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Pasukan yang dipimpin Tariq bin Ziyad menyeberangi selat. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq bin Ziyad membuka jalan untuk menaklukkan wilayah yang lebih luas lagi. Itulah sebabnya Musa bin Nusair berusaha membantu perjuangan Tariq bin Ziyad dengan membawa pasukan besar. Ia memimpin pasukan-pasukan dan berangkat menyeberangi selat dan satu persatu kota yang dilewatinya dapat ditaklukkan. Beberapa faktor yang mendorong keberhasilan dan kemudahan keperluasan wilayah Andalusia diantaranya adalah tokoh-tokoh perjuangan dan prajurit-prajurit Islam yang kuat, kompak, dan penuh percaya diri, sekaligus faktor-faktor yang menguntungkan Islam, yakni kondisi sosial, politik, dan ekonomi Andalusia yang buruk waktu itu. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan Islam di Andalusia. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di tanah Andalusia sampai jatuhnya dinasti Islam di sana, Islam memainkan peranan yang sangat besar. Selama kurang lebih 7,5 abad, Islam memerintah di Andalusia. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Andalusia dibagi menjadi 6 periode. Periode yang pertama 711 sampai 755. Pada periode pertama, pemimpin umat Islam di Andalusia berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Andalusia belum tercapai secara sempurna. Beberapa gangguan masih terjadi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Gangguan dari dalam antara lain berupa perselisihan di antara penguasa, terutama akibat perbedaan jenis dan golongan. Perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan. Sementara itu, gangguan dari luar datang dari sisi-sisi musuh Islam di Andalusia yang bertempat tanggal di daerah pegunungan yang memang tidak pernah tunduk kepada pemerintahan Islam. Gerakan ini terus memperkuat diri. Setelah perjuangan lebih dari 500 tahun, akhirnya mereka mampu mengusir Islam dari bumi Andalusia. Periode kedua 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini pemimpinan para wali di Andalusia berakhir dan digantikan oleh seorang yang bergelar amir atau panglima atau gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad setelah runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Periode ini disebut juga periode kerajaan Qardoha. Periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini penguasa dari Bani Umayyah mulai runtuh. Pemerintahan dalam periode ini berlangsung mulai dari Abdurrahman yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja dari Muluk Al-Tawaif. Pada masa ini Andalusia dipimpin oleh penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan gelar ini bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman yang bahwa Al-Muqtadir, khalifah
dari dinasti Abbasiyah di Baghdad dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi. Pada masa ini Andalusia telah terbagi menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pimpinan raja-raja golongan atau muluk at-tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordoba, dan lain sebagainya. Pada periode ini umat Islam kembali memasuki pertikaian intern. Ironisnya, jika terjadi perang saudara dan di antara pihak-pihak yang bertikai itu meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Periode kelima 1886 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, Islam di Andalusia meskipun masih terpecah dalam beberapa negara mempunyai satu kekuatan yang dominan yakni kekuatan dinasti Murabitun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun 1146 sampai 1235 Masehi. Periode ke-6 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini Islam berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmar atau Nasriyah 1232 sampai 1492 Masehi. Dinasti yang mendirikan istana Al-Hamra di kota Granada. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti pada zaman Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi secara politik, dinasti merupakan pertahanan terakhir di Andalusia, berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan. Yang ketiga, keruntuhan pemerintahan Islam di Andalusia. Awal keruntuhan Khalifah terakhir Daulah Umayyah di Andalusia adalah Hisham al-Mu'tad. Setelah bertahan selama 275 tahun, Daulah Umayyah di Andalusia akhirnya runtuh. Keruntuhan dinasti ini disebabkan oleh sering terjadi perseteruan realitas politik dan konflik internal dalam tubuh pemerintahan yang saling memperebutkan kekuasaan. Situasi rawan ini diperparah oleh kelemahan pemerintahan pusat sejak Perdana Menteri Ilmu Amir al-Mansur meninggal dunia pada tahun 39 Hijriah 1008 Masehi. Proses keruntuhan. Setelah meninggalnya Perdana Menteri Ibnu Amir al-Mansur, setiap penguasa di daerah mengklaim diri sebagai pengusaha yang berdaulat dan memiliki kekuasaan sendiri. Selama 50 tahun Andalusia tidak mempunyai satu kesatuan komando, terpecah menjadi 20 sampai 30 taifah, jamak tawaif. Kurun waktu sejak tahun 400 Hijriah 1010 Masehi sampai dengan dinasti Murabihun merebut kekuasaan di Andalusia pada tahun 480 Hijriah 1090 Masehi. Disebut periode Muluk at-Taif atau raja-raja golongan. Pasca keruntuhan Andalusia, setelah Andalusia mengalami keruntuhan ditandai dengan
jatuhnya Granada pada tahun 1482. Raja Ferdinand dan Ratu Isabella menetapkan Islam di Andalusia sebagai agama ilegal dan ibadahnya merupakan tindak kejahatan diikuti dengan tindak represif masif dan sistemik. Kerajaan dan seluruh jajaran aparat membabat habis agama ilegal dan praktik ibadah dianggap jahat. Yang keempat, keteladanan dari pemerintahan Islam di Andalusia. Keteladanan yang bisa diambil dari pemerintahan Islam di Andalusia diantaranya adalah 1. Niat tulus dan semangat juang yang tinggi sebagaimana yang telah dilakukan oleh para prajurit dalam menaklukkan Andalusia. 2. Semangat kaum muslimin dalam meraih cita-cita sangat tinggi sehingga melahirkan persatuan dan kesatuan yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan Islam. Salah satu bukti adalah meskipun Bani Umayyah telah dihancurkan oleh Bani Abbasiyah, perluasan wilayah terus dilanjutkan sehingga kebudayaan Islam di Eropa tetap berkembang. Yang ketiga, tidak pantang menyerah, tangguh dan kesatria dalam menghadapi setiap tantangan yang dihadapi. 4. Semangat mencari ilmu sebagaimana telah dilakukan oleh para ilmuwan Islam sehingga Andalusia menjadi pusatnya ilmu pengetahuan dan peradaban. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.